Pendidikan dan Sosial Al-Andalus Indonesia, Konsorsium Pendidikan Tinggi Nasional, mempunyai misi membantu mengembangkan sumber daya manusia, termasuk diantaranya adalah program KIP kuliah, bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah, itu kolaborasinya ke depan. Kita perlu kerjasama, kenapa? Karena kan kita tidak bisa menyambung kolaborasinya. Kebetulan saya sekarang ini dijatah oleh pemerintah harus ribu untuk mahasiswa ini, program ini, dan mudah-mudahan bisa berjalan. Nah, salah satu progres kerjasama itu adalah untuk nanti paling tidak peminat-peminat di daerah yang ketika belum tersampaikan dalam sosialisasi, kemungkinan nanti bisa seperti itu gitu. Kadang-kadang begini, ada kita sosialisasi akan tetapi tidak sampai. Kenapa? Karena kan banyak, tidak sedikit juga yang belum punya media komunikasi, alat komunikasi, salah satunya seperti itu gitu. Nah, mudah-mudahan kerjasama dengan Yasmin ini kita berjalan dengan baik. Satu, yang kedua, kerjasama kami Konsorsium Pendidikan Tinggi Nasional dengan Yasmin itu bukan hanya program KIP kuliah saja, program reguler pun kita ke depan. Kita kebetulan ada license, kebetulan saya sekarang Ketua Komisi A kerjasama antar lembaga 157 perguruan tinggi se-Jawa Barat, bisa nanti kolaborasi kerjasama itu. Bukan hanya program KIP kuliah aja, bukan program reguler saja, dan termasuk program-program nanti yang non-KIP dan non-reguler gitu. Di antaranya tadi kita akan mencoba berkolaborasi dengan itu. Kemudian selanjutnya endingnya mana gitu? Endingnya adalah membantu mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang sampai final. Yang kedua, selanjutnya itu program KIP kuliah itu tidak hanya program S1 saja. Kita nanti akan lihat aktivasi programnya. Bagi orang yang pintar akademik, kita akan ajukan nanti untuk program S2-nya. Gitu, program. Karena memang anggarannya diberi. Itu barangkali intinya kami di Karawang itu ingin membuat base camp hasil kerjasama ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Doanya. Untuk kuota apa dibatasi nggak? Kuota kita sebenarnya ada 1.000 orang untuk se-Jawa Barat. Tapi di Karawang bisa tercapai nggak? Sekemampuannya lah. Gitu. Bukan berarti nanti kalau kita dibatasi di Karawang 500 misalnya atau 400 tahu-tahu sedikit kita tidak diterima, enggak lah. Intinya kuota minimal terregistrasi ikut kuliah KIP. Ya, itu berarti ya kita tidak batasi. Maksudnya lebih kita optimalkan, masih ada waktu sampai akhir bulan Juni ini. Sampai mana kita? Kemudian nanti kita awal Juli untuk verifikasi, kemudian nanti persiapan untuk didaftarkan ke KIP itu. Sampai saat ini KIP kan belum dibuka untuk program swasta. Ada berapa prodi, Pak? Untuk sementara program KIP itu adalah peminatan prodi terlebih dahulu. Sebenarnya banyak, perguruan tinggi hampir 118 se-Jawa Barat itu. Kemudian prodi itu di atas 50 program studi. Ada teknik informatika, hukum, ekonomi, termasuk ada pendidikan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seperti itu. Kurang lebih ada 20 program studi sebenarnya. Akan tetapi spesifikasi kemungkinan daerah Karawang itu apa gitu. Makanya spesifik untuk mereka. Makanya di kita akan buka teknik informatika, PGD dan PG PAUD. Kita lihat kenapa sekarang gridnya untuk pendidikan itu. Karena yang disebut pendidikan itu tidak akan ada ujungnya. Apalagi pendidikan guru SD, pendidikan guru PAUD tidak akan ada ujungnya sampai kapanpun. Kemungkinan kalau pendidikan non keguruan mungkin ada mungkin jenuhnya seperti itu. Walaupun sebenarnya yang namanya dunia pendidikan long life education yang seperti itu ya tidak akan ada. Tetapi kita akan coba di Karawang ini dan sekitarnya membuka 3 program studi itu. Terus Pak, ada proses seleksi terlebih dahulu nggak? Nah, ada 2 sistem seleksinya. Paling pertama adalah seleksi pemutahiran data, gitu ya. Jadi gini, pemutahiran data kemudian masuk ke kita, kemudian kita diselektivitas untuk verifikasinya. Setelah itu dianggap lolos ini di konsorsium, kemudian nanti dimasukkan, didaftarkan ke KIP, gitu. Kita yang buatkan. Kemudian nanti diverifikasi di KIP itu. Dan untuk verifikasi di KIP-nya memang melalui jalur online sih, personality. Pada akhirnya kelulusannya itu tergantung nanti ketika selektivitas. Tapi perlu dicatat bahwa selektivitas ketika daftar di KIP melalui kita itu adalah bukan tataran akademik tok 100%. Tetapi mengisi aplikasi di dalam KIP itu gitu. Jadi kemungkinan kelulusan kita harapkan lah mudah-mudahan seperti itu. Jadi ada 2 tahapan. Tahapan pertama kemudian daftar ke sini, kemudian nanti dimasukkan ke KIP-nya itu kita daftarin. Setelah diverifikasi. Nah, kemudian kelulusan insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Ada batasan usia, Pak?
Batasan usia yang dibatasi adalah usia ijazah. Oh, ijazah ya. Ijazah 2018, 19, 20, 21. Makanya termasuk kenapa dilihat itu batasan usia calon mahasiswanya, ini salah satunya paket saya bisa masuk. Oh, masih bisa. Ya? Paket saya 2019, 2020, 2021 walaupun umurnya di atas 40 tahun. Ya. Berarti kan batasannya di ijazahnya. Ijazahnya tertua adalah 3 tahun ke bawah. Gitu. Berarti 2019 khusus untuk paket saya 2019. Yang ingin gabung caranya seperti apa? Oh itu, satu, daftar silakan ke sini, ke Yayasan Yaspin di sini. Kemudian tatanan akademik silakan, persyaratan minimal seperti itu. Ya, kita sama semuanya persyaratan untuk daftar ke perguruan tinggi saja. Kemudian setelah itu nanti diverifikasi oleh kami konsorsium, kemudian nanti kita daftar ke KIP. Jadi tidak langsung daftar ke kami ke KIP, enggak, itu langsung ada proses. Oleh karena itu di sini ada panitia penerimaan mahasiswa baru khusus program KIP gitu. Siapa? Turun nama lengkap, Baik. Pak. Nah, MBA MSI, mohon doanya bulan November saya sidang profesor. Amin.